Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program The Talk Show. The Talk Show spesial peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-73 tahun, di mana saat ini saya sudah berada di salah satu destinasi wisata Kabupaten Kota Baru, yakni Bukit Babake. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya sedang bersama dengan satu orang narasumber, orang nomor satu di Kabupaten Kota Baru, yakni bersama dengan Bapak Bupati, Bapak Bupati Haji Said Zafar Al-Idrus. Assalamualaikum Bapak kabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh jujur Pak? Boleh. Pertama kali saya kesini lihat pemandangan alamnya, jalannya yang luar biasa, saya takjub. Bahkan saya naik mobil pun agak sisi lain saya takut, tapi sisi lain saya bahagia begitu. Seperti apa Pak? Kalau kita lihat dari namanya kan unik. Babake di sebelah sana dan Babake. Apa begitu di balik dua nama ini Pak? Jadi nama ini sebenarnya kalau kita buka semua ya, memang panjang Pak ya. Jadi saya kasih sedikit aja bocorannya bahwa nama ini sebenarnya sejarahnya awal bahwa dulu masih zaman penjajahan, bahwa di sini tempat persembunyian. Jadi orang-orang pada lari ke Bukit Mamake ini. Nah sehingga anak-anaknya apa segala macam dia akan memanggil orang tuanya mama gitu. Kemudian itulah yang saya ambil untuk dinamakan Mamake. Baik, kalau Babake mungkin bapaknya kali ya? Iya, Babake juga bapaknya ya. Secara singkat sejarahnya seperti itu dari zaman penjajah, berarti nama ini legendaris. Dari tanggal 3 Juni 2023 kabarnya juga akan dilaksanakan Kejurnas, yakni para nelayan. Seperti apa ini Pak? Jadi memang Palayang ini kita adakan tanggal 3 ini Kejurnas. Ada beberapa negara sebenarnya yang nantinya berkunjung kemari untuk bersama-sama melakukan event Pralayang ini supaya menyambut Hari Jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-73. Nah tentunya Pralayang ini yang diadakan di Kota Baru, jadi bukan hanya pralayangnya, tapi kita juga mengembangkan juga sekolah pralayang, sehingga nanti anak-anak yang ada di sini bisa akan berkelanjutan untuk menggunakan pralayang sama gantole ini Mbak. Baik, untuk di Kalimantan Selatan sendiri kan para layang ini ada di beberapa titik. Apa yang mungkin membedakan para layang di Kabupaten Kota Baru dengan daerah yang lain? Jadi memang seperti kita sering berkomunikasi dengan pralayang-pralayang yang ada, yang sudah juara dunia ketiga kali, bahwa menyatakan Kota Baru ini yang karena semuanya dilihat. Jadi biasa di tempat lain dia turun daerah pesawahan, dia di pegunungan, tapi kalau di sini dia turun ya dia bisa melihat kota-kota yang ada, kemudian juga melihat gunungnya, juga melihat lautnya, dan dia uniknya bisa turun di tengah laut. Jadi tempat pendaratannya adalah di tengah laut. Bisa di laut, bisa di bukit. Apa yang mendasari Bupati Kota Baru begitu menginginkan adanya sekolah para layang ini? Seberapa penting sebenarnya ini Pak untuk generasi penerus kita saat ini begitu? Jadi saya kembangkan pralayang ini Mbak, karena juga ada beberapa dari pralayang dunia yang kita diskusi sama dia bahwa Kota Baru ini di beberapa provinsi yang ada pralayang juga ini bisa terbang sampai 8 bulan. Maksudnya aktivitas daripada pralayang itu bisa sampai 8 bulan. Kalau di tempat lain hanya boleh bisa 4 bulan sampai 5 bulan. Jadi aktivitas di sini lebih bagus dibanding tempat-tempat yang dia sudah pernah lakukan. Nah sehingga tertarik kita untuk mengembangkan. Karena di sini bisa sampai kegiatannya bisa sampai 8 bulan. Jadi sudah ada modal wisata yang bagus, kemudian akhirnya bisa sampai 8 bahkan nanti ya. Nah karena tema kita hari ini spesial begitu, peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru yang setiap tahunnya beragam temanya. Di mana tahun ini bicara soal membangun dengan amanah jaya. Jadi awalnya membangun dengan amanah jaya bersama umat muda itu sudah dari awal saya visi misi saya gitu. Bahwa kami tidak berani ungkapkan di akhir daripada jabatan kami ini, baru kami ungkapkan setelah kami bisa melihat pembangunan yang ada di Kota Baru. Tadinya kami tidak akan berani mengeluarkan itu, karena membangun dengan amanah jaya bersama umat kan harus ada wujudnya Mbak. Nah hari ini alhamdulillah wujud ini sudah kelihatan, dilihat daripada masyarakat.
Jadi semua masyarakat bisa menikmati dengan hasil yang ada kita bangun saat ini, Mbak. Baik, yang ingin saya tanyakan begitu, semua bisa menikmatinya. Pembangunan apa saja ataupun keberhasilan apa saja yang dibangun oleh Bupati, karena ini sudah periode kedua di masa akhir jabatan. Ya. Seperti apa, Pak? Jadi saat ini yang sudah kami bangun adalah pertama adalah infrastruktur jalan, Mbak. Jadi tadinya akses jalan yang ada di kecamatan-kecamatan dan desa itu sangatlah sulit. Alhamdulillah, walaupun ini belum kami aspal secara menyeluruh, tapi ini bisa sudah dilalui dengan masyarakat. Kemudian juga kami mengembangkan wisata-wisata yang ada, karena geografi Kota Baru itu menginginkan wisata yang harus kita kembangkan. Jadi bukan yang lain, tapi sehingga kami mengembangkan ada Mamake ini, kemudian ada Pantai Kedambangan, ada snorkeling dan juga pralayang yang ada ini, Mbak, supaya mendukung dengan geografi yang ada di Kabupaten Kota Baru. Baik, karena laut kemudian dikelilingi dengan pesisir yang mayoritasnya juga masyarakatnya sebagai nelayan. Berarti memang sisi lain dari Kota Baru yang berbeda adalah penonjolan dari wisatanya. Wisata yang disebutkan, adakah ke depan rencana wisata baru lagi yang akan kembali di-update begitu, Pak? Ya, jadi tentunya memang Kota Baru banyak sekali, Mbak, yang potensi-potensi wisata kita yang bisa kita kembangkan. Dengan sisa waktu jabatan saya, tentu ini semua yang ada di Kabupaten Kota Baru yang lebih dekat dari pusat Kota Baru, tentu ini yang kami kembangkan dulu. Karena kalau nanti kami keluar dari kota ini, tentunya orang juga harus ada akses transportasinya yang harus kita benahi. Seperti kita contoh misalnya di Teluk Tamiang. Teluk Tamiang ini kan luar biasa, Mbak. Pantainya, pasir putihnya, kemudian juga snorkeling di sana luar biasa ya. Bagusnya bisa ada sampai kedalaman sampai 500 meter dalamnya. Ini indah sekali pulau-pulaunya yang ada di sana. Dan kami pun kayaknya seluruh masyarakat, bukan hanya Kota Baru, tapi seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan atau bahkan di luar Kalimantan Selatan harus datang ke Kota Baru untuk melihat seperti apa indahnya wisata Kabupaten Kota Baru. Kita akan kembali membahasnya di segmen kedua, karena kita tahu di peringatan hari jadi ke-73 ini banyak artis yang datang. Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa, masih dalam program spesial The Talk Show edisi peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-73 tahun, dan masih berbincang di suasana malam yang luar biasa ditemani dengan suara-suara angin begitu di belakang kita. Kita sudah menikmati sunset yang begitu indah. Ini hanya salah satu ya, Pak ya, masih wisata-wisata yang wajib dikunjungi bagi pemirsa di rumah. Kita ke momen Hari Jadi nih, sangat berharga. Setiap tahun mendatangkan artis-artis. Apa tujuannya sebenarnya, Pak? Bahkan nanti tanggal 2 ada kantung judi kan. Sebenarnya kita Hari Jadi ini selalu mau datangkan penyanyi-penyanyi yang nasional dari luar. Tujuannya sambil memperkenalkan wisata kita. Karena yang paling utama adalah bagaimana memperkenalkan wisata kita yang ada. Karena dengan keadaan penyanyi ini juga akhirnya menjadi magnet bagi kami di Kota Baru, sehingga orang bisa datang dan dia berkunjung untuk melihat wisata. Di lantai ada arts ibu kota juga ada. Seperti apa respon masyarakat nih, Pak? Apakah optimis nanti di tahun ini di tanggal 2, 3 dan selanjutnya ini akan mengundang antusias dari masyarakat? Jadi kalau masyarakat luar biasa menyambut positifnya, karena setiap tahun ini kita bisa adakan event-event wisata kita yang begitu besar, sehingga dengan adanya penyanyi-penyanyi nasional ini akhirnya ini menjadi motivasi juga, sehingga kita memperkenalkan dan kita juga ajak dia untuk melihat wisata kita, sehingga dia juga bisa bahwa ini datang ke wisata Kota Baru, karena Kota Baru luar biasa dengan wisatanya yang sudah ada. Baik, mereka datang tiba-tiba mereka posting di media sosial, tiba-tiba viral begitu Kota Baru dengan Bukit Bapaknya. Seperti saya sebelum duduk di sini, saya sudah searching, Pak. Wah, luar biasa.
Iya. Snorkeling juga seperti apa Iya. pakai. Ternyata benar apa yang dikatakan mereka Iya. indah ketika saya datang ke situ. Nah, ini kan juga bertepatan Pak dengan kemarin Expo, kemudian juga Festival Budaya Saijaan. Seperti apa? Karena ini juga masuk dalam program Menpora-Krab Ya, benar. kali ketiga. Ya, Mbak. Jadi bahwa semua ini yang kita lakukan adalah termasuk event-event nasional yang kita sudah masuk ya, Mbak. Bahwa ini tentunya tidak luput daripada bagaimana semuanya akan kita tonjolkan adalah wisatanya. Karena semua event-event yang ada, yang kita lakukan, yang kita ingin bagaimana menjual wisata kita yang ada, yang supaya orang bisa lebih mengenalnya. Betul nggak seperti itu, Mbak? Berarti kan sejauh ini pemerintah kabupaten sudah ekstra gencar promosi. Bagaimana keterlibatan masyarakatnya nih Pak? Bagaimana cara pemerintah Kabupaten Kota Baru untuk menggandeng masyarakat agar memang menciptakan wisata yang aman, yang nyaman, yang bersih dan lain sebagainya? Ya, tentu kalau hari ini kita melihat bahwa masyarakat begitu menyambut baiknya dengan wisata. Kita contoh seperti misalnya UMKM yang ada. Baik. Ini kan luar biasa mendukungnya dengan UMKM-nya, dengan hasil-hasil olahan daripada masyarakat, ada kerupuk, ada amplang, ada ikan kering dan lain-lainnya, Mbak. Ini diolah sehingga ini menjadi oleh-oleh orang bawa pulang setelah datang ke Kota Baru. Baik, apakah memang sejauh ini pemerintah Kabupaten Kota Baru, khususnya Bapak Said Terus begitu, mendukung penuh Pak pelaku UMKM bukan hanya untuk mereka yang oleh-oleh datang ke sini, tapi dijual di platform-platform yang memang semua orang bisa mengaksesnya begitu. Ya, jadi selama ini Mbak, tentunya dengan UMKM kita yang ada, bahkan boleh dibilang yang tadinya tidak ada modal, kita berikan modal untuk mengembangkan hasil-hasil karya dia, hasil-hasil dia yang ada di masing-masing desa. Karena bahwa ada bank BPR kita untuk mendukung supaya ekonomi masyarakat ini supaya lebih meningkat, lebih bangkit. Karena pasca pandemi COVID-19 ini kembali mulai terangkat lagi kembali. Nah, anggap saya adalah orang di luar dari Kabupaten Kota Baru, atau mungkin saya dari Pulau Jawa. Bertanya-tanya, kuliner apa saja sih Pak yang harus saya cicip ketika saya datang ke Kabupaten Kota Baru? Jadi kalau kuliner kita Mbak, ini banyak sekali. Kalau kita datang ke Siwok kita, di sini ada beberapa menu-menu makanan yang bisa dicoba. Apa itu? Ya, seperti misalnya ikan bakarnya, misalnya rica-ricanya, terus kemudian yang ada apa namanya istilahnya yang biasa kita lakukan, ada sabu-sabunya, ada yang lain gitu, Pak. Itu banyak makanan yang ada disajikan, yang ada di kuliner kita yang ada di Siwok di sana, Mbak. Karena memang laut, perairan ya, daratannya mungkin lebih kecil sehingga lautlah yang bisa dijual. Seperti apa Pak sinergi dengan para nelayan? Adakah program begitu untuk katakanlah menggandeng para nelayan agar kebutuhan mereka juga bisa terpenuhi dari hasil laut itu sendiri? Ya, jadi kalau kita sekarang ini Mbak, dengan nelayan, karena Kota Baru itu ada kita semacam kayak pembibitan yang kita lakukan. Jadi biasa orang mengambil bibit-bibit itu harus dari Pulau Jawa, kemudian ke Bali dan lain-lain. Kalau hari ini kita punya program itu membibitkan seperti udang, panami, terus kemudian udang windu dan juga bandeng. Jadi dia cukup beli di situ, terus kemudian dia lakukan ke tambak-tambaknya dia masing-masing yang sudah disiapkan. Hasilnya juga dari Kabupaten Kota. Apakah sejauh ini juga bisa memenuhi kebutuhan kabupaten tetangga, bahkan provinsi tetangga? Ya. Kalau seperti ikan, udang apa segala macam, justru kalau kita di Kota Baru ini berlebihan, Mbak. Ya, bahkan dijual dijual ke Banjarmasin, kemudian ke Kalimantan Timur, bahkan ke Surabaya juga. Berarti memang sudah terlihat program hasil dari pemerintah Kabupaten Kota Baru, apalagi di periode kedua ini untuk para nelayan yang benar-benar digandeng untuk menghasilkan hasil lautnya yang meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Adakah jenis-jenis ikan tertentu nih Pak? Tadi kan kalau sudah sounding ada udang, jenis-jenis udang. Ikan-ikan yang menjadi khas dari Kota Baru itu sendiri. Jadi kalau khas ikan Kota Baru itu ada semacam kayak bandeng, Mbak. Juga ada yang dibikin kerupuk ini semacam ikan, lupa saya ikannya namanya. Itu kan ikan kakap, ikan beronang, apa segala macam, itu khasnya Kota Baru, Mbak. Kemudian yang dibikin kerupuk ini ada ikan yang dia panjang ini, saya lupa namanya. Itu yang biasa yang dipakai orang bikin kerupuk. Kemudian juga bikin
amplang apa segala macam, ya seperti itu, ikan-ikan seperti itu lah Mbak. Itu ikan khas Ya. dari Kabupaten Ya, Kabupaten Kota Baru. Kota Baru. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Sandiaga Iya. seperti apa responnya? Tapi kita jawab di segmen ketiga saja begitu. Tak terasa ya Pak, Ya. mau segmen ketiga karena memang suasananya enak dan mendukung. Bisa jadi tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa masih dalam program The Talk Show spesial peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru tahun 2023 yang ke-73 tahun. Tentunya masih bersama dengan Bupati Said Dzafar Al-Idrus. Saya senang, ini dialog saya beberapa tahun saya bekerja sebagai jurnalis begitu, ini yang paling mengesankan suasananya meskipun agak dingin ya Pak ya. Tapi memang benar-benar menikmati, ada gunungnya, ada lautnya, bahkan juga ada lampu-lampu gemerlap begitu kita lihat di belakang sana. Bahkan nanti juga ada kejurnas, mudah-mudahan kita juga bisa meliput nanti ya Pak ya. Dan beberapa waktu yang lalu ini juga Festival Budaya Saijaan, ini kedatangan Sandiaga Uno begitu. Seperti apa responnya melihat Kota Baru ini Pak? Jadi tahun yang lalu beliau memang berkunjung melihat potensi wisata yang ada di Kabupaten Kota Baru. Jadi setelah beliau datang pada hari jadi, ini respon daripada masyarakat bahwa luar biasa wisata yang ada di Kota Baru. Karena Pak Menteri sendiri yang menyampaikan bahwa datanglah Kota Baru dengan melihat wisata tidak kalah hebat daripada daerah-daerah lain. Baik, apa perasaan Bapak ketika tahu seorang Sandiaga Uno saja mengagumi, bagaimana masyarakatnya begitu? Seperti apa Pak? Wah, dengan mengembangkan wisata ini dan dapat pengakuan dari Pak Menteri, ini kan suatu kepuasan bagi kami untuk bahwa kami membangun wisata ini betul-betul ya bukan sia-sia, tapi ini adalah suatu kenyataan yang saya kira ya seluruh masyarakat Kabupaten Desa. Bahkan Festival Budaya Saijaan sudah yang ketiga ya, yang ketiga kalinya yang sudah masuk dalam kalender nasional itu sendiri. Saya tadi datang ke sini, ada satu fokus, ada tulisan Bukit Mamake SJA. Ada dua nama, ada dua yang saya artikan, Said Dzafar Al-Idrus atau Saijaan. Seperti apa Pak? Ya itu S-nya sejahtera, Baik. jaya, Baik. Jadi prediksi saya salah ya. Tapi memang kalau hanya sekilas serupa tapi tak sama ya. Jadi sejahtera, jaya dan juga abadi. Abadi apa ini Pak? Ya begitu kita sudah membangun, sudah kita kembangkan dan masyarakat sudah bisa menikmati dengan hasil daripada yang ada, maka abadi lah. Baik. Atau mungkin sejahtera, masyarakatnya sejahtera dengan hasil lautnya. Kemudian juga pasti jaya ya Pak ya, kalau perekonomian mulai meningkat dan tentunya keberhasilan ini sendiri harusnya abadi. Ini kan masa kepemimpinan yang katakanlah di penghujung tahun, tidak mungkin bisa mencalon ke periode ketiga begitu. Adakah mungkin PR-PR nih Pak yang harus dikebut menjelang masa akhir jabatan ini? Jadi pada akhir masa jabatan saya Mbak, karena kami berjanji kepada masyarakat Kabupaten Kota Baru bahwa adalah infrastruktur jalan yang kami kejar untuk menyelesaikan. Karena bagaimanapun untuk mengangkat ekonomi masyarakat yang ada, tentu harus infrastruktur jalan ini harus kita kembangkan, harus kita selesaikan. Karena Kota Baru kita lihat berbeda dengan kabupaten yang ada di kabupaten lain. Karena dari pulau ini ada di daratan sebelah, sehingga boleh dibilang bahwa kita ini ada dua kabupaten. Banyak ini yang ada nih. kejar supaya kalau infrastrukturnya jadi bisa bagus, maka perekonomian masyarakat juga lebih baik. Baik, sehingga nanti ketika masa jabatan sudah berakhir, jalan tetap dikenang begitu. Oh, ini masa dari Pak Said Dzafar Al-Idrus, di jalan ini dulunya rusak, tidak bisa dilewati, tapi sekarang sudah maju dan diharapkan tadi perekonomiannya semakin maju begitu. Kita ke hari jadi lagi nih, karena kan sesaat lagi ada artis-artis ibu kota begitu. Apa yang diusung Pak konsepnya begitu untuk puncak peringatan hari jadi di tanggal 2 Juni 2023? Ini harusnya tanggal 1 ya Pak ya? Baik. Tapi ini karena pas bertepatan dengan hari lahir Pak.
Jadi tentunya kita usung bahwa di Hajian di Kabupaten Pekanbaru ya kita sampaikan kepada masyarakat bahwa hari ini sudah boleh dibilang sudah hari puncak Baik. kita kegiatan-kegiatan yang sudah kami buat. Udah selama 7 tahun berjalan ini tentunya bahwa mari kita sama-sama bersyukur pembangunan dan kemajuan Kabupaten Kota Baru yang kita raih pada hari ini. Kemajuan yang benar-benar real, bukan hanya janji semata, tapi benar-benar terlihat dan kita bisa menjalani buktinya begitu. Kita kembali membahas di segmen terakhir. Wah, segmen terakhir sudah ya Pak ya. Bicara soal opini WTP Pak, wajar tanpa pengecualian yang ke-8 kali. Berarti memang pemerintah Kabupaten Banjar ini bersih. Kabupaten Kota Baru, waduh, sampai salah saya. Kabupaten Kota Baru ini bersih dan juga memang transparan. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, kami kembali untuk Anda di segmen terakhir, masih dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-73 tahun dengan tema yang tahun ini baru dikeluarkan karena memang sudah ada bukti nyatanya pembangunan yang telah dilakukan pasangan Bupati Syed Zafar Al-Idrus dan juga wakilnya Ade Rudi Latif. Nah, tadi saya sudah menyonding Pak beberapa penghargaan, ini hanya beberapa, sebenarnya masih banyak karena durasi kita yang singkat, yakni WTP atau wajar tanpa pengecualian. Berarti selama ini pemerintah Kabupaten Banjar 8 kali berturut-turut dari sisi katakanlah laporan keuangan dan lain sebagainya ini transparan dan juga bersih. Seperti apa Pak? Jadi yang WTP tentunya baik. Tentu masih ada kekurangan yang harus kita perbaiki, bahwa menurut penilaian daripada badan pemeriksa keuangan yaitu BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, tentunya melihat laporan keuangan daripada pemerintah dan aset ini masih dapat dikategorikan masih baik. Seperti itu Pak. Kita ke depan tentunya masih banyak PR-PR yang harus untuk memperbaiki dan menyelesaikan PR sehingga ini bisa menjadikan laporan keuangan itu betul. Baik, terus belajar dan memperbaiki. Tapi sejauh ini karena mendapatkan penghargaan secara berturut, otomatis secara keseluruhan ini masih dalam kategori bersih Pak ya. Nah, di sisi lain juga ada penghargaan pembina top BUMD dalam BUMD Award kemarin. Seperti apa ini Pak? Jadi kita ada 2 untuk BUMD kita Mbak, satu dengan PDAM. Baik. BPR. BPR ini terus kami dorong agar senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk juga memberikan bantuan kredit. Masyarakat baik. Ekonomi rakyat. Dan jadi yang kita sampaikan bahkan nanti ke depan dengan PPR kita sendiri mudah-mudahan ini bisa berkembang lebih baik, bahwa itu nanti akan kita tiadakan bunganya. Boleh ada lagi bunga yang memberikan kredit kepada masyarakat. Berarti benar-benar murni untuk menolong masyarakat ya Pak ya. Karena memang suatu keberhasilan daerah juga tergantung dari UMKM-nya ya Kak. Ketika pertama mungkin mereka dibina, masih digandeng, tapi ketika mereka sudah mandiri, dilepas dan tentunya masih ada pengawasan-pengawasan. Kalau dari PDAM nih Pak, seperti apa? PDAM terus terang memang begitu berjalan sekian bahwa sistem hari ini yang kita lakukan, bahwa PDAM memberikan kemudahan kepada masyarakat dan juga pelayanan yang baik, dan terutama kalau mau membayar iuran daripada penggunaan air baku ya cukup hanya melalui HP-nya, tidak perlu harus datang ke bank. Baik. Sistem itu sudah olah sedemikian sehingga memberikan. Baik, kalau sudah mudah, pasti masyarakat on time ya Pak ya bayarnya. Jika memang harus cash, kemudian langsung datang ke PDAM-nya, ini kan butuh waktu, apalagi Kabupaten Kota Baru juga luas begitu cakupannya. Karena di momen hari jadinya ini, apa yang disampaikan kepada masyarakat, Pak, dan juga harapannya? Ya, tentu
Kami himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Baru, mari kita sama-sama mendukung daripada pembangunan yang ada, agar daripada jabatan kami ini masih bisa berbuat untuk ke kabupaten ini, sehingga ini adalah untuk kesejahteraan seluruh. Baik, terima kasih ya Pak ya sudah berbagi pada hari ini di program kita The Talk Show spesial edisi peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-73 di tahun 2023. Panjang lebar kita bicara soal penghargaan, pencapaian, apa saja yang telah diusahakan pemerintah Kabupaten Kota Baru dalam membangun UMKM-nya agar tetap berdiri tegak di tengah gempuran ekonomi saat ini. Semoga memang temanya kali ini membangun dengan amanah jaya bersama umat ini benar-benar bisa terrealisasi dan dinikmati oleh masyarakat. Semoga tayangan kita di The Talk Show kali ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dari kata saya Fatia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.